Hai, kembali pada kesempatan di Ruang Cerdas Emosi ini kita akan memberikan tips dan strategi bagaimana caranya kita bisa mengelola emosi dengan jauh lebih baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari sebuah buku yang menarik, judulnya adalah Sekolah Emosi, karya Charles Mantz. Judul asli buku ini sebenarnya adalah Emotional Discipline. Tapi kemudian oleh Gara Ilmu diterjemahkan menjadi Sekolah Emosi. Nah, kalau kita ngomongin tentang emosi, memang perlu dididik, perlu kita disiplinkan. Satu pembelajaran yang menarik, ada sebuah sekolah yang namanya Nueva Learning School. Salah satu ciri khas dari sekolah ini adalah mengajarkan keterampilan hidup atau life skill. Nah, di dalam salah satu life skill ini adalah keterampilan sosial emosional. Jadi, biasanya kalau kita ketemu orang kan pertanyaannya adalah, how are you? Dan biasanya otomatis kita akan merespon, fine, very nice. Nah, di sekolah ini, untuk menghindari jawaban-jawaban klise seperti itu, guru-guru di sana punya satu pertanyaan yang menarik ketika mereka memulai sekolahnya. Pertanyaan dari si guru adalah, how do you feel today? Gimana perasaanmu hari ini? Jadi mau nggak mau, siswa dididik dilatih untuk lebih peka dengan emosi mereka. Bagus banget ya. Nah, di dalam buku ini, Charles Mantz memberikan inspirasi memilih dan mengelola emosi lebih baik. Menarik loh, di dalam reviewnya buku ini, ada seorang penumpang yang ketinggalan pesawat. Dan kemudian dia harus menunggu untuk flight berikutnya. Prosesnya itu bertele-tele. Sampai akhirnya kemudian dia udah naik pitam, dia udah marah banget. Dan akhirnya sambil menunggu proses berikutnya itu, kemudian biasa dong di airport itu kan ada toko buku. Dan di toko buku itu tiba-tiba dia mengambil, dan bukunya adalah buku Charles Mantz yang Emotional Discipline itu. Dan akhirnya dia bisa menyikapi kejadian untuk flight berikutnya itu dengan jauh lebih tenang. Maka kemudian dia memberikan rating 5 untuk buku ini. Pertanyaannya adalah, apa tips dan bagaimana caranya kita mengendalikan emosi menurut Charles Mantz di buku ini pada waktu Anda menghadapi situasi yang tidak menyenangkan? Misalnya ketika Anda mau keluar bawa kendaraan, ada yang kemudian mencegat, ada kendaraan diparkir di depan Anda sehingga Anda nggak bisa keluar. Atau misalnya contoh, ada rekan Anda di kantor yang ngomong sembarangan sehingga Anda jadi kesel, jadi jengkel. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda merespon? 5 langkah yang disarankan oleh Charles Mantz di buku ini. Pertama-tama adalah cari tahu dulu penyebabnya apa. Jadi yang perlu Anda tanyakan adalah apa yang membuat kenapa Anda marah, kenapa Anda kesel, kenapa Anda jengkel. Semakin kita bisa menjelaskan dan tahu penyebabnya, semakin mudah buat kita untuk menguraikannya. Yang kedua, pertanyakan kepada tubuh Anda, bagian tubuh Anda apa yang merespon. Misalnya contoh ketika kendaraan Anda disalip tiba-tiba, Anda kesel, jengkel, karena nyaris saja kecelakaan terjadi. Satu respon tubuh apa yang terjadi? Mungkin kepala Anda jadi panas, tubuh Anda jadi gemetaran misalnya. Yang ketiga adalah tanyakan pikiran Anda tentang kejadian itu. Coba selidiki apa yang sebenarnya dipikirkan oleh pikiran Anda. Dan biasanya pemicunya ada di sana. Bagaimana pikiran kita mengatakan kejadian itu, dasar orang ini kurang ajar, dasar orang ini nggak tahu diri, orang ini memang selalu seperti itu. Pikiran-pikiran seperti itulah yang biasanya men-trigger emosi kita. Jadi lebih cerdas dengan apa yang ada di pikiran kita. Dan berikutnya adalah kaitkan dengan nilai-nilai Anda. Jadi pada waktu kejadian itu terjadi, apa bagian identitas nilai-nilai Anda yang sebenarnya ingin Anda perjuangkan? Seringkali yang biasanya kita perjuangkan itu belum tentu benar. Misalnya contoh, kita merasa nilai yang terpenting adalah nilai keadilan. Kita ingin membalas, belum tentu benar. Nah, Anda harus pertanyakan lagi, nilai apa yang lain yang bisa kita perjuangkan dalam situasi ini yang bisa membuat keadaan jauh lebih baik dan tidak bertele-tele. Jadi bagian yang keempat adalah mempertanyakan, mengevaluasi, dan memikirkan. Yang menarik adalah dari 4 proses ini saja sebenarnya membuat kita untuk berpikir lebih jauh dan mengambil waktu supaya otak kita tidak terbajak oleh otak emosi kita yang namanya amigdala. Nah, ketika otak kita terbajak oleh yang namanya amigdala, seringkali respon kita udah salah. Barulah setelah 4 proses ini kita selesaikan, bagian terakhir adalah bertanya, respon terbaik apa yang bisa saya lakukan dalam situasi ini? Pilihan terbaik, kata Charles Mantz, adalah pilihan yang efek panjangnya kita pertimbangkan, tidak membuat sebuah kejadian jadi berlarut-larut gara-gara kejadian dan dampaknya. So, 5 langkah inilah yang kita pertimbangkan. Jadi penyebabnya apa? Apa respon tubuh kita? Apa pikiran kita? Apa nilai-nilai yang penting yang bertabrakan? Dan nilai apa yang perlu kita perjuangkan? Dan apa yang bisa kita lakukan terbaik untuk situasi ini? Ini adalah salah satu teknik terbaik yang disarankan oleh Charles Mantz di buku Sekolah Emosi ini untuk membantu kita pada saat kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan.
kita bisa belajar untuk menyikapi lebih baik. Dan yang menarik di buku ini adalah sekolah mempersiapkan. Jadi kata Charles Mans adalah justru yang perlu kita lakukan adalah belajar teknik ini sebelum kejadian terjadi. Karena kalau udah kejadian terjadi, kita nggak mungkin lagi merespon secara tepat. Jadi ini harus dilatih, didisiplinkan, sehingga pada saat ketika situasi yang tidak menyenangkan terjadi, kita udah tahu bagaimana harus menyikapinya. Nah, semoga buku Sekolah Emosi ini membuat kita menjadi lebih berdisiplin saat menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Yuk, mari kita selalu cerdas emosi.